Hello everyone, nice to see you all. First of all, I would like to say thank you very much for watching my video. Actually, this is my first video. In this video, I would like to share my experiences in learning English, especially for English grammar. Saya akan membahas beberapa video kali ini khusus membahas grammar. Apa saja yang akan kita pelajari bersama-sama? Pertama, kita akan belajar tentang to be, parts of speech, stances, modals, prepositions, conditional sentences, gerund, etc. Kita memulai dengan to be. Dalam pembahasan to be, kita memulai dengan membahas pengertian to be and then fungsi to be. Pengertian to be. To be adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan subjek dengan complement. Subjek itu seperti apa? Subjek itu I, you, we, they, she, he, it. I itu saya, you itu kamu atau kalian, we itu kami atau kita, they mereka, she dia perempuan, he dia laki-laki, it itu untuk benda atau hewan. Complement yang saya maksud itu apa? Complement itu yang saya maksud adalah noun, adjective, adverb, verb ing. Noun itu apa? Noun adalah kata benda, adjective itu kata sifat, adverb adalah kata keterangan, verb ing adalah kata kerja yang ditambahkan ing. Dalam bahasa Indonesia, tidak sedikit orang mengartikan to be sebagai adalah atau berada. To be bisa berarti adalah atau berada, atau bisa tidak punya arti sama sekali. Ini tergantung konteks dari kalimat itu sendiri. Dan nanti kita akan lihat pembahasannya seperti apa. Jumlah keseluruhan to be dalam bahasa Inggris ada 8 jenis. Apa saja mereka? Mari kita lihat. Yang pertama adalah am, is, are, was, and were. Was adalah bentuk lampau dari am dan is, sedangkan were itu bentuk lampau dari are. Lalu be, been, being. Namun being adalah kata to be yang paling jarang digunakan atau bahkan tidak pernah digunakan sama sekali. Nah, dalam video kali ini saya ingin membahas 5 to be yang paling sering digunakan. Saya tidak bisa membahasnya semua dalam satu video karena cukup panjang. Namun video berikut saya akan melanjutkan untuk membahas be, been, dan being. Sedangkan video kali ini kita akan belajar tentang am, is, are, was, dan were. Mari kita. Ya, fungsi to be dalam bahasa Inggris. To be berfungsi sebagai linking verb and auxiliary verb. Linking verb menghubungkan subjek dengan noun atau kata benda, adjective atau kata sifat, and adverb atau kata keterangan. Sedangkan auxiliary verb itu menghubungkan subjek dengan kata kerja utama atau verb tambah ing. Nah, ini kita perhatikan di sini bagannya atau tabelnya, khususnya untuk kelima to be itu tentang present dan pastnya. Nah, di sini subjek I dipasangkan dengan am, terus pastnya ada was, you ada are, terus pastnya ada were, we are and we were, they are, they were, she is, she was, he is, he was,
it is, and it was. Let us see some examples. Kita mulai dengan am. Am ini dipasangkan dengan subject I. Contohnya, I am a student. Saya adalah seorang pelajar. Student adalah noun. I am hungry. Saya lapar. Hungry adalah adjective. I am in the market. Saya berada di pasar. Market adalah adverb. I am learning English. Learning adalah verb ing. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Nah, seperti pembahasan kita di awal tentang pengertian to be, kapan kita bisa mengartikan to be sebagai adalah, berada, atau bahkan tidak punya arti sama sekali, kita bisa melihat di contoh ini. Seperti yang saya katakan di nomor 1, saya bisa mengatakan adalah. Saya adalah seorang siswa. Nomor 2, tidak perlu kita mengatakan adalah atau berada, cukup kita mengatakan saya lapar. Nomor 3, kita mengartikan to be sebagai berada. Misalnya, saya berada di pasar. Lalu nomor 4, to be tidak perlu diartikan, cukup mengatakan saya sedang belajar bahasa Inggris. Nah, di sini bisa kita memahami bahwa pengertian to be itu seperti apa ya, sesuai dengan konteksnya itu. Ya, sesuai dengan konteks kalimat itu sendiri yang seperti kita bahas di awal. Ya, saya sedikit catatan di sini, perhatikan. Di dalam bahasa Inggris ada maksimal 5 bentuk kata kerja. Contohnya, learn, learned, learned, learning, learns. Saya tidak perlu membahas di sini dulu. Saya hanya memberi contoh ini. Khususnya kata kerja ini dipasangkan dengan to be. Nah, untuk kata kerja learning yang saya garis merah di sini, itu yang kita pasangkan dengan to be. Ya, walaupun masih ada satu kata kerja lagi yang bisa kita pasangkan dengan to be ketika kita membahas tentang passive voice, yaitu past participle. Namun tidak perlu saya berlama-lama di sini. Nanti saya buat video khusus untuk membahas kata kerja ini karena cukup panjang ya. Mari kita lanjut. Oke, kita lanjut dengan is. Is ini dipasangkan dengan subject she, he, it. Kita lihat contohnya. She is a singer. Dia adalah seorang penyanyi. Noun. He is smart. Dia cerdas. Adjective. She is in the library. Dia berada di perpustakaan. Adverb. He is watching a movie. Dia sedang menonton film. Verb ing. Are. Are dipasangkan dengan you, we, and they. We are farmers. Kami adalah petani. Noun. You are diligent. Kamu rajin. Adjective. They are in the bank. Mereka berada di bank. Adverb. We are having dinner. Kami sedang makan malam. Verb ing. Berikut kita membahas tentang was. Was dipasangkan dengan subject she, he, dan it. Was sendiri adalah bentuk lampau dari am dan is. Maksudnya di sini adalah kita ketika membahas keadaan di masa lalu, kita memakai to be bentuk lampau. Ya, misalnya I was an athlete. Saya dulunya seorang atlet. Noun. He was fat. Dia dulunya gemuk. Adjective. She was upstairs an hour ago. Dia berada di lantai atas sejam yang lalu. Adverb. The dog was running in the yard at 7 this morning. Anjing itu sedang berlari di halaman pada jam 7 pagi ini atau tadi pagi. Nah, ini kita membahas tentang keadaan di masa lalu ya. Next, kita bahas where. Where sama dengan was ya, bentuk lampau. Subjeknya adalah you, we, dan they. Where bentuk lampau dari are. Kita lihat contohnya. You were an artist. Kamu dulunya seorang artis. Now, we were busy yesterday. Busy adalah adjective. Kami sibuk kemarin.
They were in the post office last night. Mereka ada di kantor pos tadi malam. Adverb. They were swimming at 4 p.m. last week. Swimmingnya adalah verb ing-nya bentuk lampau karena ini kejadiannya adalah minggu lalu. Mereka sedang berenang pada jam 4. Ya, saya akan meng-highlight pelajaran kita hari ini. To be adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan subjek dengan informasi atau deskripsi mengenai subjek itu sendiri atau complement. Kita lihat. Subject plus to be plus complement. Subjek itu apa tadi? I, you, we, they, she, he, and it. To be-nya kita bahas 5 tadi. Am, is, are, was, and were. Komplementnya yang saya maksud adalah noun, adjective, and adverb. To be berfungsi sebagai linking verb and auxiliary verb. Linking verb itu apa? Noun, adjective, adverb. Sedangkan auxiliary verb yang saya maksud adalah verb ing. Alright, that's all about our lessons today. Thank you very much for watching my video. Don't forget to subscribe, like, and share. God bless you.